Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kesehatan. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi perilaku atau akhlak terpuji, submateri perilaku kerjasama. Kita mulai pelajarannya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji merupakan semua bentuk perilaku atau sikap, ucapan, dan perbuatan yang bernilai kebaikan sesuai dengan syariat Islam, yaitu sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang atau lebih dari satu orang, itu namanya kerjasama. Apa tujuan kerjasama? Tujuan kerjasama adalah untuk meringankan pekerjaan yang berat apabila dilakukan sendiri. Karena kan manusia adalah makhluk sosial, yang artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu, sikap kerjasama perlu dilakukan oleh semua manusia untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu agar menjadi lebih ringan pekerjaan. Baik. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah ada gambar anak sedang bermain sepak bola, di mana gambar tersebut dimaksudkan ketika melakukan kerjasama dalam permainan sepak bola, memasukkan bola dari gawang ke gawang lawan itu akan lebih mudah apabila dilakukan bersama-sama, yaitu dengan cara mengoper bola satu ke kaki yang lain. Namun apabila melakukan atau memasukkan bola sendiri sedangkan lawannya banyak, itu akan sangat sulit untuk dikerjakan. Yang akhirnya untuk mencapai kemenangan dalam permainan sepak bola itu diperlukan kerjasama tim satu dengan yang lainnya, supaya tujuannya bisa memasukkan bola dengan lebih mudah atau lebih ringan. Coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu terdapat beberapa orang yang sedang membuat jalanan atau bekerja sama dalam pembuatan jalan, di mana orang-orang tersebut ada yang sedang merapikan atau merapikan adukan semennya, ada yang membawa, ada yang membuat adukan semen atau membuat cetakannya. Nah, ketika dilakukan secara bersama-sama, pekerjaan tersebut akan menjadi ringan. Bayangkan ketika pekerjaan semuanya dilakukan sendiri. Kita membuat adonan atau adukan semuanya sendiri, membawanya sendiri, kemudian mencetaknya sendiri untuk dijadikan jalan, itu akan berat dan lama untuk dikerjakan. Gambar selanjutnya, membangun rumah. Yaitu gambar tersebut bagaimana orang bekerja sama untuk membangun satu rumah. Ketika membangun rumah bersama-sama, yaitu dengan bekerja sama satu dengan yang lainnya, akan merasa lebih ringan pekerjaannya. Dan tentunya pekerjaan atau membangun rumah akan menjadi lebih cepat selesai. Pun gambar selanjutnya yaitu membersihkan selokan. Ya, di mana membersihkan selokan itu ketika dilaksanakan bersama-sama, tidak terasa pekerjaan akan terasa cepat dan mudah untuk dikerjakan. Kemudian memasak bersama di pengungsian. Gambar tersebut menunjukkan bahwa
ketika ada bencana ataupun ada hal yang menimpa bersama-sama di satu daerah, nah kemudian kita bekerja sama untuk membantu apa yang kita bisa lakukan untuk hal tersebut. Nah, di gambar di sini digambarkan bahwa semua orang yang ada di pengungsian sedang bersama-sama memasak untuk orang-orang yang terkena dampak dari bencana alam, sehingga pekerjaannya akan lebih mudah dan manfaatnya untuk orang banyak. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contoh kerjasama yang dilakukan di rumah: 1. Membersihkan rumah bersama-sama, yaitu kakak dan adik dan ibu juga membersihkan rumah dengan mudah dan cepat karena dilakukan dengan bersama-sama. Ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan halaman rumah, dan seterusnya. Kemudian gambar yang kedua, kerjasama di rumah, yaitu membantu ibu memasak. Di sini digambarkan ada adik yang sedang memotong-motong sayuran, kakak yang sedang membantu merapikan sayuran atau pekerjaan ibu. Ada banyak hal contoh-contoh lain bekerjasama atau kerjasama di rumah yang membantu ibu untuk merapikan tanaman-tanaman, menyiram tanaman, merapikan pot-pot bunganya, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kerjasama di rumah. Kemudian bentuk kerjasama di sekolah, yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Ketika membersihkan kelas secara bersama-sama, pekerjaannya akan lebih mudah. Terdapat ada siswa yang sedang menghapus papan tulis, kemudian membersihkan meja, ada juga yang sedang membersihkan kaca dinding atau kaca jendela, ada juga yang sedang membersihkan lantai atau menyapu lantai. Nah, itu ketika dikerjakan bersama-sama, kerjaan membersihkan kelas akan lebih ringan. Akan sulit apabila dikerjakan semuanya sendiri, menyapu sendiri, membersihkan meja kursi sendiri, membersihkan papan tulis sendiri, akan lebih mudah kesulitan. Selanjutnya, merapikan perpustakaan. Jadi ketika kita di sekolah bekerja sama dengan teman kita, membersihkan dan merapikan perpustakaan. Tempat kita membaca akan lebih nyaman ketika dirapikan kembali ketika setelah membacanya. Itu salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah. Banyak hal lainnya, contohnya membersihkan musola bersama-sama, halaman sekolah bersama-sama, dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah. Kemudian kerjasama yang bisa dilakukan di masyarakat, yaitu yang pertama adalah gotong royong ya. Salah satu gotong royong membersihkan lingkungan perumahan ya, lingkungan perumahan atau lingkungan di masyarakat bersama-sama. Membangun rumah untuk yang tidak mampu bersama-sama, itu salah satu contoh bentuk kerjasama yang dilakukan. Kerjasama tidak bentuknya sangat banyak, ada berupa kalau kita punya harta bisa mengumpulkan bersama, seperti halnya gambar 1, membangunkan rumah untuk yang tidak mampu, yaitu dengan cara mengumpulkan dari sedekah atau kelapangan harta yang dimiliki, kemudian dikumpulkan dan jadinya sebuah rumah. Tapi juga dan sebagainya, banyak sekali contoh-contoh kerjasama yang bisa dilakukan di masyarakat. Namun adapun beberapa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Yang satu itu mencontohkan atau mengerjakan tugas sendiri, yang harusnya mengerjakan tugasnya itu sendiri tapi dikerjakan secara bersama-sama. Berbeda lagi apabila ada tugas yang harusnya dikerjakan bersama-sama atau kelompok, itu baru dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, melakukan perbuatan buruk. Perbuatan apapun yang bersikap buruk, contohnya bermain di saat jam pelajaran, itu tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama. Mengerjakan atau melukai orang tidak boleh bersama-sama, karena itu perbuatan yang buruk. Kemudian apa manfaat dari kerjasama? Pertama, manfaat dari kerjasama adalah meringankan pekerjaan.
Pekerjaan tentu akan terasa berat jika harus diselesaikan secara sendirian. Kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat persatuan. Yang ketiga, menciptakan hidup rukun. Yang keempat, memupuk rasa kepedulian. Yang kelima, menjauhkan diri dari sikap menang sendiri, ingin menang sendiri. Baik anak-anak sekalian, sekian materi kerjasama hari ini. Adalah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.